Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu kalian ya modal yang perlu kita siapkan untuk trading nih. Nah, trading di mana aja nih Hen? Ya di mana aja sih, banyak ya asetnya, yaitu salah satunya kripto yang sering gue pakai, forex juga, dan saham nih. Tiga ya, trading forex, kripto, dan saham. Jadi tiga ini tuh ada tingkatan modal dari modal terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau untung itu beda-beda nih ceritanya nih. Belum tentu modal yang sama, entah itu kalian modal 100.000, yang lain 100.000, itu sama keuntungannya. Nah, itu nanti kita bahas deh ya di video selanjutnya. Jadi kita akan siapin biar kalian untuk pemula, kalian yang baru mau belajar, yang udah gabung di grup gua ya, yang dimana di grup gua itu udah ada materi-materi yang gratis yang bisa kalian akses semuanya. Nah, jadi kalian nggak usah perlu kayak ragu nih harus berapa dulu ya kan modal pertamanya. Nah, yang pertama itu gue kasih tahu di aset kripto. Jadi aset kripto itu kan macam-macam ya aplikasinya. Maksudnya macam-macam aplikasinya ya. Kalau kriptonya ya emang macam-macam juga, banyak. Ada Bitcoin, ada ETH, ada Binance, ada Uniswap, Dogi, dan lain-lain dah pokoknya. Nah, di sini di setiap aplikasi itu biasanya bakalan berbeda juga ketentuan untuk depositnya, withdrawnya, untuk pembeliannya itu minimal berapa, itu beda-beda. Nah, tapi ini gue sendiri ya, kalau gue dimulai dulu karena gue itu masih kayak buta akan trading kripto itu seperti apa ya. Karena kalau untuk beli, tau lah kita semua untuk beli ya kan, kita untuk beli kayak aku mau beli Bitcoin ini, nabung nih buat minggu depan, buat bulan depan, sampai tahun depan, 2 tahun depan nih, biar ikut-ikutan naik, pasti gue untung dong ya. Itu mah semua orang juga tahu ya cara beli dan jual. Yang gue pikirin tuh gimana caranya kita trading per hari kita dapat untung, entah itu per minggu, per bulan. Jadi nggak perlu tuh nunggu-nunggu lama sampai bertahun-tahun. Itu kan yang kita sebenarnya pengen temukan solusinya gimana caranya. Yang pertama, modalnya itu ditentukan dari diri kalian sendiri. Biasanya di aplikasi itu minimal modal untuk deposit itu 50.000. Dulu gue nyoba 50.000. Nah, kalau kalian tanya di aplikasi mana, ya kemarin videonya udah gue kasih tahu kalian untuk investasi 50.000 itu di mana aja dan apa aja nih aplikasinya resmi, pastinya udah berizin ya di Indonesia. Nah, dengan modal 50.000 dan gue untuk pembelian nggak gue all-in. Ingat nih ya, bukan berarti kalian deposit 100.000, 200.000, 300, kalian all-in semua. Ini yang salah ya. Yang pertama, DM gue ada nih, yang DM gue kemarin bilang katanya, nih gue gimana ya, gue udah depo dan gue beli seluruhnya tapi kok masih minus. Itu salah banget. Kalau kalian mau beli semuanya, ibarat kalian depo nih sekitar 500.000, 1 juta, kalian beliin tuh salah satu kripto ya, apapun itu, entah Bitcoin, ETH. Nah, kalian beli semua, di situ kalian nggak ada, kosong nih, nol sama sekali. Berarti kalian tandanya mau investasi jangka panjang. Ingat ya, beda nih jalurnya sama investasi jangka panjang sama trading tuh beda guys. Kalau trading itu kita membeli dimana kita mau dapat untung secara cepat, entah itu sehari, per jam, 2 hari, 5 hari, seminggu ya, nggak berbulan-bulan. Itu trading. Jadi kalian tentukan dulu mau investasi atau trading. Tapi kalau kalian di sini mau trading, jangan sampai kalian all in itu modal kalian. Nah, kalau 50.000 berarti kita harus beli kripto tuh berapa minimal Hen? Ada yang 5.000, 50.000 tuh ada di aplikasi peluang itu, yang 5.000 kalian bisa beli. Ada yang 11.000, ada juga yang 20.000 di atas ya kan? Itu seterah kalian sebenarnya. Tapi itu minimalnya 5.000 dan maksimal tuh nggak ada ya. Semua ada 5.000, ada 11.000. Nah, kalau gue di awal, ini setelah kalian mau ngikutin gue atau enggak. Kalau kalian mau 20.000 silakan 30. Tapi kalau gue biasa minimal, karena gue mau ngetes dulu nih. Semua gue tes, gue selalu suka ngetes apa nih, biaya fee-nya mahal apa enggak, berapa, ya itu namanya kita dalam belajar, jadi kita udah paham. Taruhlah gue waktu itu pertama kali ya coba 5.000, ada yang gue coba 11.000, oke 5.000 kita ambil 5.000 ya, ternyata naik tuh hijau ya, profit beberapa sekian persen ya, dapat keuntungan kecil dong, untung kecil ya. Nah, namanya dalam modal kecil, yang penting kita udah tahu nih, oh begini nih kalau trading ya. Akhirnya gue profit, gue tambah lagi tuh ya 10.000. Yang penting di sini kondisinya kalian udah tahu, udah paham banget tentang trading ya, udah cara belinya, udah cara baca marketnya, udah semuanya. Gue beli, akhirnya gue tingkatin lagi. Jadi nggak semata-mata hari ini gue profit, besok gue tingkatin, hari ini gue profit, enggak. Jadi selama sebulan itu dengan modal 50.000, gue lihat dulu profit konsisten nggak. Kalau profit konsisten, kalian bisa tambah, bisa nggak apa-apa. Kalau kalian mau nambah, di bulan keduanya kalian tambah ya.
entah itu 100.000, 200.000 silahkan. Tapi ingat ya, dalam pemahaman yang benar-benar paham, bukan hanya asal beli mengandalkan keberuntungan. Itu namanya udah termasuk judi. Oke? Nah, ada juga waktu itu gua langsung bisa 500.000. Ini investasi jangka panjang yang gue bilang dari tadi awal. Gue modal 500.000, gue investasi 500.000 pas sekitar 1 juta ya, sekitar 1 juta gue investasi di toko kripto ya. Untuk itu jangka panjang loh, ibaratnya gue nggak di duit ini tuh kalau di bank kan nggak jadi apa-apa. Jadi gue dengan modal 1 juta dan gue investasi jangka panjang nggak akan gue ambil ya, karena gue udah ada dana darurat yang lain. Ibaratnya gue ada kebutuhan ya, gue tinggal ambil yang sebelahnya. Jadi gue taruh di situ 1 juta, dan dalam waktu kurun berapa setahun atau berapa bulan gue lupa ya, setahun apa lebih, pokoknya itu gue udah profit sekitar 500.000 500.000 1 juta. Ingat 1 juta ya, karena kan emang gue niatnya nabung. Diambil dong Hen, ada yang diambil, ada yang enggak tuh biarin aja, gue tambahin terus ya, Nah kalau sekarang udah profit berapa itu rahasianya. Oke? Nah jadi beda nih kalau kalian nanyain ke gue, Hen, investasi apa yang bagus, trading apa, beda cerita guys. Kalau trading gue akan memilih market yang kuat, entah itu naik atau turun tuh dalam waktu dekat. Kalau investasi yang panjang, yang berarti yang gue lihat tuh tentang perusahaannya nih, tentang koinnya, tentang kriptonya, bagus nggak nih, sampai kapan dia bakal berdiri, proyeknya, prospek kedepannya berapa tahun. Karena kan kita mau nyimpen uang kita di aset kripto dengan waktu yang lama ya. Beda sama trading. Kalau trading mau koin baru muncul pun gue akan beli, kalau marketnya bakalan gue tahu nih dia bakal naik terus, gue beli sekarang itu, dan gue akan jual besoknya atau beberapa jam. Ini udah profit. Oke? Nah, kalau di forex gimana Hen? Kalau di forex kita bisa coba dengan modal 400.000 atau 500.000. Kenapa Hen lebih mahal? Gimana ya? Kenapa gue bilang dia lebih mahal? Karena di forex itu dia nggak bisa kayak kripto yang spot yang tadi gue jelasin. Kalau yang gue jelasin itu jenis kripto spot, yang dimana kita cuma bisa mengarah atau kita cuma bisa bertransaksi satu arah, yaitu beli ya. Kalau udah beli berarti kalau udah untung tinggal jual. Tapi di forex beda cerita. Kalau di forex itu nggak ada yang namanya minus, adanya rugi. Jadi gini, kita open posisi buy ya, dia naik tuh, berarti profit dong, profit. Tapi kalau dia ke bawah gimana? Kesedot. Nah apalagi kalau dia terus ke bawah nggak berbalik ke atas, ludes uang kalian. Nggak ada yang namanya minus, ludes. Nah makanya dibutuhkan modal yang lebih banyak. Contohnya gini, ini biar kita ngomong lebih, kan gue lagi pemula nih, gue ngomong dalam omongan pemula nih, kayak gue pemula juga soalnya. Jadi gue punya uang 500.000 di forex, gue modal nih, gue deposit dong 500.000, gue open posisi sekitar 20.000 atau 10.000. Ini ceritanya ya, yang sebenarnya sih nggak gitu, cerita tuh 1 lot, main 2 lot ya. Ini cerita gue aja, 10.000, 20.000 ya. Nah, gue open posisi buy. Nah, pas gue modal 10.000 open buy itu, kalau ke atas berarti dia profit nggak? Profit, tinggal gue tutup. Tapi pas gue open posisi buy, ternyata market ini forex ini turun ke bawah, minus nggak? Pasti kalau dalam pikiran kalian minus dong berarti ya? Nggak. Jadi dia rugi, minusnya tuh menyedot modal kalian yang 400.000 ini, atau 400.000 dikurangi 20 jadi berapa tuh? Jadi sekitar 380.000 ini disedot nih, disedot terus nih. Kalau ke bawah kesedot. Kalau sampai modal kalian ini nggak kuat, ke close dan hilang, ngeri kan kalau forex. Nah tapi untungnya gede guys, untungnya gede. Kalau kalian lihat gue sering praktek trading forex, kripto masih gedein forex. Kalian lihat sendiri di YouTube gue kalau kalian nggak percaya. Nah lanjut ya. Jadi terus tadi sampai mana ya? Sampai ke bawah. Nah tapi ingat ini ya, dia ke bawah nih masih nyedot dong, yang 480 disedot entah berapa, 10.000, 20, 30, udah dikurang-kurangin terus deh, disedot ke bawah. Dia kan ke bawah nih, beda arah. Nah tapi kalau dia berbalik ke atas, uang kita balik lagi nih, modal kita balik lagi ke atas dan melewati harga yang kita beli, ke atas kita bakal profit ya. Tapi ingat, di forex nggak ada yang namanya kayak kayak crypto spot ya, yang bisa mau berapapun uangnya, mau minus berapapun, menyentuh harga berapapun nggak akan hilang. Itu spot. Tapi kalau forex pasti akan
hilang. Nah, kalau di saham sama kripto sama. Ya, di saham sama kripto sama. Jadi kalau di kripto saham, kalau perusahaan si sahamnya ini bangkrut atau kriptonya ini bangkrut, hilang, itu baru uang kalian yang hilang. Nah, kalau di saham itu modal berbeda-beda guys, nggak bisa kayak kita kripto atau forex yang modal cuma 10.000, 15, 20.000. Ya ada yang kayak gitu. Tapi dia tergantung dari harga si saham. Contoh kalau BBCA harga saham saat ini kan 1 juta. Jadi kita kalau mau trading harian itu ya modal harus 1 juta. Ya, 1 juta minimal. Ingat, ada yang apa ya namanya? Apa sih produk yang harganya 70.000, gue nggak tahu, lupa sahamnya. Ini sahamnya harganya sekitar 75 apa 80 apa 90 di pokoknya ya 100 lah taruh 100.000, berarti kita modal minimal tuh 100.000, nggak bisa di bawah 100.000. Ya sama kayak saham BCA, kalau harga 1 juta per lot, berarti kalau kita mau trading ya kita nggak bisa di bawah 1 juta. Ngerti nggak? Harus di 1 juta. Kalau di kripto ini kan harga Bitcoinnya 1 miliar, taruhlah 1 miliar. Ya kita mau beli itu bisa di harga yang 15.000 modalnya bisa 15.000, 20, 30, beda sama saham. Nah, jadi dari sini kalian udah tahu kan modal yang perlu kalian siapin untuk di saham berapa, untuk di forex berapa, untuk di kripto berapa, ya. Cuman kalau di saham fix sih gede banget modalnya. Bukan gede banget sih, modalnya perlu gede. Gua aja kemarin trading saham di awal tuh, ini modal deposit aja bisa 1 juta, 2 juta sebenarnya bisa. Cuman kan terlalu mepet nggak sih? Mepet. Ibaratnya gue punya duit 1 juta nih. Terus gue mau trading harian dan gue taruh di BCA nih 1 jam. Dan ibaratnya gue paling sehari gue udah close atau seminggu. Dan ternyata maksudnya 1 juta terus abis dong, nol dong. Ngerti gak sih? Nggak ada backupan lagi nih di sini, kosong. Nah, jadi menurut gua harus ada kayak sisa lah di situ buat nge-backup ketika emang market yang kalian belum prediksi itu ke bawah terus. Ke bawah maksudnya enggak sesuai sama prediksi kalian. Kalian kalau berposisi buy ya berarti harusnya ke atas. Berarti kalau enggak, nah itu harus dipikirin solusinya. Oke? Dari sini kalian mudah-mudahan paham. Jadi modal untuk trading forex, crypto, saham itu berbeda-beda, tapi tetap bisa trading dengan modal yang minimal mungkin. Nggak perlu khawatir kayak orang-orang ratusan juta, 100 juta, 10 juta, 20 juta, ya 500 juta, nggak perlu kayak gitu. Yang penting pertama, pahami dulu aset yang kalian trading kan. Caranya gimana, teknikalnya gimana, membaca arah market gimana, dia saat turun itu gimana, saat naik gimana, kapan naik, kapan turunnya, itu yang terpenting. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian karena mau ajan juga kayaknya sepertinya. Jadi kalau kalian mau belajar trading forex, saham, sama kripto, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada mau cara-cara mulai dari nol, atau bisa gabung ke grup gue, DM IG gue, nanti gue kirim linknya, atau bisa di kolom komentar video ini, ya. Atau kalau kalian mau requestan dan lain-lain, bisa kalian DM IG gue. Dan di grup gue itu materinya semuanya yang kalian bisa akses tuh gratis. Ya, kalian bisa belajar dimulai dari nol. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.